Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang solusi apabila iklan ditolak, kemudian aturan dalam beriklan, dan cara melakukan pembayaran di Facebook dan Instagram Ads. Oke, nah buat teman-teman yang ketinggalan video-video tutorial, teman-teman bisa langsung cari aja video di sebelum ini. Di situ lengkap banget saya udah jelaskan tentang dari mulai cara bikin fanpage, alasan kenapa teman-teman perlu segera mulai beriklan, sampai tutorial lengkap berikan dari awal sampai bisa praktek. Oke, nah sekarang kita membahas after prakteknya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Pertama, aturan dalam beriklan. Jadi yang perlu teman-teman ketahui sebelum beriklan, kita harus tahu dulu nih kira-kira peraturannya apa. Jangan sampai nanti di lapangan kita udah tahu peraturannya, kemudian kita iklannya di-ban atau di-blok sama Facebook, tiba-tiba kita bingung. Jadi ketahui dulu gamenya sebelum kita beriklan. Nah, yang pertama, kalau ngomongin durasi dalam video, itu biasanya maksimal cuma 2 menit. Oke, jadi kalau teman-teman bikin kontennya dalam bentuk video, itu pastikan jangan lebih dari 2 menit gitu. Karena Instagram untuk iklannya hanya bisa menerima maksimal 2 menit. Kalau saya biasanya buat jaga-jaga 1 menit 59 detik. Gitu, itu yang pertama. Jadi maksimal durasi videonya sekitar 2 menitan. Yang kedua, kalau teman-teman kontennya pakai foto, itu maksimal tulisan di fotonya, misalnya nanti kan ada kayak semacam banner ya, ada banner, kan ada tulisannya tuh, misalnya teman-teman jual produk pelangsing misalnya, mau menurunkan berat badan sekian kilo dalam waktu sekian, nah tulisan-tulisan yang ada di dalam banner tersebut, itu maksimal cuma 20%. Jadi intinya jangan kebanyakan tulisan, karena itu udah aturan dari Facebook. Kalau kebanyakan tulisan, bisa jadi nanti akun kita di-ban, atau mungkin di awal dikasih peringatan, ditolak iklannya, jadi di-reject, iklannya nggak jalan. Gitu. Jadi tulisan dalam foto itu atau dalam banner maksimal cuma 20%. Oke, yang ketiga, dilarang menggunakan konten yang mengandung sara, suku, agama, ras, antar golongan, ini nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya kita niat beriklan tapi emang ngomongin politik dan sebagainya atau sara, itu biasanya iklannya akan ditolak sama Facebook. Walaupun dibanding pun biasanya nggak bisa. Andai bisa pun, andai kok tiba-tiba bisa jalan, misalnya bisa running, itu paling nggak bertahan lama biasanya. Itu. Oke, yang keempat, dilarang menggunakan konten yang mengandung produk dewasa, menjual senjata, narkoba, produk, jasa ilegal, multi-level, serta konten yang berhubungan dengan before after. Kayak jual misalnya pemutih atau pelangsing, itu kan biasanya banyak orang yang pakai konten before after-nya kan. Nah, itu nggak boleh di Facebook. Jadi pakai konten yang lebih soft, yang lebih halus, ya, yang lebih enak dilihat, tanpa harus menggunakan before after. Oke, jadi ini beberapa peraturan yang teman-teman perlu ikuti sebelum beriklan di Facebook maupun Instagram Ads. Oke, yang berikutnya, nanti kita akan praktekkan juga, tenang aja. Yang berikutnya, Mas, saya udah ngiklan, udah cobain praktekin hasil dari iklan kemarin, tapi kok iklannya ditolak ya? Penyebabnya apa sih? Kemudian solusinya gimana? Oke, nah sekarang kita bahas kalian. Yang pertama, mindset-nya, kalau teman-teman iklan ditolak, itu hal yang biasa. Yang paling penting kita punya mindset fokus selalu ke solusinya. Selalu ada jalan agar teman-teman bisa aktif iklannya. Jadi, ini tuh ibaratnya kayak kita jadi atlet tinju gitu. Satu-satunya orang yang bakal kena tinju itu kan ya atlet tinju. Kalau kita nggak mau kena tinju, ya udah kita jangan jadi petinju. Jadi tantangan orang yang kena petinju itu udah pasti tiap hari bakal kena tinju. Nah sama kayak iklan di Facebook, tantangan orang yang beriklan itu biasanya ditolak iklannya dengan berbagai macam alasan. Jadi ini hal yang biasa, jangan dipusingin. Nah kita langsung fokus ke solusinya nih. Gimana nih caranya biar kita iklannya bisa diterima sama Facebook. Oke, teknisnya yang berikutnya teman-teman bisa ganti foto atau video iklan, yang tadi saya bilang di slide sebelumnya ya. Jadi foto itu nggak boleh di atas 20% teksnya, terus video atau foto juga nggak boleh mengandung kayak sara, produk-produk dewasa, dan segala macamnya. Oke, nah solusinya kalau misalnya teman-teman iklan yang ditolak, walaupun misalnya nggak mengandung yang tadi, segera ganti foto atau ganti videonya. Atau bisa juga ganti thumbnail-nya, ntar saya akan bantu praktekin. Oke, jadi
Coba aja testing, misalnya sekarang pakai iklan A, habis itu ditolak sama Facebook, ya udah ganti aja langsung fotonya, coba pakai foto lain. Tes aja, tes sekian menit atau sekian jam kira-kira hasilnya gimana. Kalau masih ditolak juga, berarti kita ganti yang lainnya. Kalau diterima atau aktif iklannya, berarti ya udah masalahnya di foto. Video juga sama seperti itu. Oke, jadi kita coba berbagai macam cara. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita bisa ganti copywriting atau caption dan headline-nya. Karena ini juga berpengaruh gitu. Jadi copywriting ini sama, kita nggak boleh mengandung sara, nggak boleh mengandung yang kalimat dewasa atau kalimat yang kotor atau negatif, itu nanti biasanya akan kena penolakan juga sama Facebook. Jadi tes lagi nih, misalnya foto udah diganti, kok masih ditolak iklannya ya, video udah diganti, kok masih ditolak juga iklannya. Nah, coba nih ganti copywriting sama judul atau headline-nya. Coba aja ganti salah satunya. Kalau misalnya judulnya udah diganti, masih masih, ditolak juga iklannya, berarti ya udah coba ganti headline-nya. Kalau masih ditolak juga, coba kita ganti poin keempat, gitu. Jadi, coba aja ganti satu persatu, tes pakai copywriting yang pendek juga nggak apa-apa, nggak masalah, tes aja dulu, jadi nggak usah panjang-panjang. Siapa tahu dengan copywriting yang pendek, hasilnya bisa lebih bagus, gitu. Oke? Yang keempat, ganti thumbnail video. Entar saya praktekin nih, thumbnail video itu ibaratnya kayak tampilan depannya lah. Nah, itu sama, itu nggak boleh terlalu banyak teks juga, karena itu salah satu penyebab iklan kita ditolak sama Facebook. Yang kelima, nah ini juga jarang orang yang tahu nih, ganti akunnya, akun fanpage-nya atau akun Instagram-nya, karena bisa jadi iklan kita benar, foto kita benar, copywriting benar, headline benar, thumbnail-nya benar, tapi yang masalah memang akunnya. Saya punya akun pribadi, akun saya pribadi, akun Instagram, itu mau iklan apa juga ditolak gitu. Itu jadi kayak udah ke-track sama Facebook, pokoknya akun ini udah di-blacklist nih ibaratnya, jadi nggak akan bisa ngiklan apapun. Ya udah satu-satunya cara ya ganti aja akunnya, maksudnya bikin baru aja, jadi jangan pakai akun yang sama lagi. Jadi ganti fanpage, ganti Instagram, lah kalau kita punya kontennya banyak, enaknya kan kita tinggal upload ulang aja. Gitu. Jadi fokusnya langsung ke solusi, karena kalau kita ngomongin kendala atau tantangan, Mas kan ganti akun capek, Instagram kan ganti akun lagi, bikin lagi kan capek. Ya memang kalau kita fokus ke kendala pasti akan susah gitu, akan susah majunya karena mikirnya cuma kendala aja, gitu. Jadi intinya semua orang ngalamin kayak gini. Nah, yang keenam, pembayaran jangan sampai telat, karena ini bakal ngaruh banget ke, track record kita. Kalau kita terus-terusan telat, nanti Facebook akan mencurigai, ya khawatirnya kan kalau di sistem Facebook itu kita bisa iklan dulu baru bayar kan. Iklan saya udah jalan misalnya 5 juta, saya belum bayar, itu bisa, gitu. Tapi efeknya nanti bisa ke-ban, gitu. Makanya jangan sampai pembayaran telat, kalau bisa di awal pakai sistem pay now juga boleh, yang penting jangan sampai telat. Oke, yang ketujuh, website harus bisa dibuka. Website atau landing page harus bisa dibuka. Kalau misalnya nggak bisa dibuka atau nggak sesuai sama konten, itu biasanya penyebab penolakan juga, gitu. Atau bisa juga teman-teman misalnya udah sesuai nih, tapi masih ditolak juga, bisa rubah linknya pakai Bitly. Jadi misalnya nama websitenya www apa, ditolak, cobain aja pakai Bitly. Siapa tahu pakai Bitly kalau saya biasanya kayak gitu. Saya kalau misalnya pakai website utama ditolak, ya udah saya ganti pakai Bitly, biar iklannya bisa diterima. Nah, yang paling penting sebenarnya ya tadi website-nya harus bisa dibuka, karena kalau nggak bisa dibuka, dia akan dicurigai sama Facebook. Oke, jadi ini 7 solusi penting apabila iklan teman-teman itu ditolak. Sip. Nah, yang berikutnya. Nah, kita akan masuk langsung ke sesi prakteknya, termasuk kita akan praktek, cara pembayaran lewat Facebook Ads. Oke, nah sekarang kita masuk tadi ke, eee, thumbnail ya. Jadi buat teman-teman yang tadi bingung yang tadi saya jelasin, thumbnail itu tuh ada di bagian sini. Jadi ada di bagian ads namanya. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian ads, saya ulangin ya. Dari level campaign di sini, kan ini ada level campaign nih, ini kan ada banyak jenis iklannya. Teman-teman bisa langsung masuk ke, kan ada ad set sama ada ad. Checklist dulu salah satunya, salah satu konten yang pengen kita edit, kemudian kita masuk ke menu ads di sini.
Nah, kita klik ke menu Ads, di sini ada tulisan Edit, nih ya. Edit, kita klik Edit, kemudian di sini kan ada fotonya. Nah, sorry, ada videonya. Sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat aja, kalau misalnya pertama kali ngedit video, pertama kali masukin video, itu biasanya di awal langsung ada tulisan edit media. Nah, tapi ini kalau misalnya kita udah terlanjur iklan, terus mau edit, langsung aja ke sini nih. Di sini ada tulisan edit media, ya. Ini yang tombol sebelah kanan ini edit media. Diklik aja, kemudian edit video. Edit video, kemudian nanti keluar tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal ganti di sini thumbnail. Tuh, thumbnail. Tinggal kita klik thumbnail. Nah, ini kita klik manual. Jadi di sini ibaratnya kita kayak nentuin cover depan. Thumbnail tuh kayak cover depannya lah. Nah, ini soalnya ngaruh. Kalau di cover depannya itu banyak tulisannya atau banyak foto-foto yang misalnya kurang, yang tidak sesuai dengan peraturan Facebook, itu biasanya bakal ditolak. Makanya kita pastikan di awal cari yang tulisannya sedikit. Tuh. Nah, ini kan kalau ini kan kurang lebih sama ya judul-judulnya, jadi nggak masalah mau pilih yang mana juga nggak masalah. Nah, kalau sudah tinggal diklik aja salah satunya, save atau simpan, udah. Habis itu kita klik publish, nanti dia akan berubah otomatis, gitu. Jadi itu salah satu solusinya kalau misalnya iklan teman-teman ditolak. Baiknya dari awal sebelum kita iklan, kita pilih dulu thumbnail yang seperti tadi. Jadi thumbnail cari yang paling sepi, yang ibaratnya cover-nya itu paling sepi, baru kita pilih yang itu, kita publish. Jadi itu kayak cuma sekedar tampilan depannya aja. Kalau konten videonya mah isinya pasti sama aja. Gitu, oke? Sip ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembayaran. Jadi untuk pembayaran, teman-teman bisa langsung masuk aja ke ujung kiri atas, ya. Nah, di ujung kiri atas, ini ada yang namanya, nah ini, biasanya ada dua tampilan, ada yang Ads Manager, oke, ada juga yang tampilan seperti ini, kayak semacam garis tiga. Ini tinggal diklik aja di sini, terus tinggal klik aja di sini billing, ini dia nih, ya. Jadi cari Ads Manager sebelah kiri atau kayak semacam garis tiga kayak gini, diklik, cari yang tulisan billing seperti ini, ya. Nah, ini dia. Kalau sudah, untuk pembayaran ini ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan debit, kartu debit ya, atau bank transfer. Kita bisa menggunakan juga kartu. Nah, ini saya macam-macam nih caranya. Contoh, kita langsung masuk aja ke, di sini ada payment setting ya. Nih, di ujung kanan atas, ini ada yang namanya payment setting. Diklik aja payment settingnya di sini. Nanti tinggal kita pilih, mau menggunakan pembayaran menggunakan apa. Nah, ini dia nih. Di sini kita bisa langsung tambahkan add payment method, ya. Kita klik aja di sini, add payment method. Nah, tinggal kita pilih deh mau bayar pakai apa. Nah, jadi untuk membayar ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan, kalau yang pakai Facebook personal ya, itu bisa menggunakan eh, bank transfer. Jadi pakai, kalau saya kan akun lama nih, jadi udah nggak bisa pakai bank transfer. Dan akun business manager itu nggak bisa pakai bank transfer. Jadi kalau teman-teman pakai akun personal Facebook yang biasa, itu masih bisa pakai bank transfer. Bank transfer kayak biasa, nih biasanya ada tambahan pilihan ke yang pertama, bank transfer, klik aja bank transfer, nanti teman-teman kayak isi saldo, kayak isi pulsa atau isi saldo GoPay atau OVO ibaratnya. Diklik, nanti tinggal transfer aja. Misalnya teman-teman mau isi saldo 200.000. Ya udah, ikutin aja ntar, diklik, isi 200.000, tinggal transfer ke bank yang sesuai. Misalnya kayak BCA, BNI, atau apa itu ntar tinggal transfer aja. Nanti kalau udah ditransfer 200.000, otomatis saldonya masuk ke Facebook 200.000. Nah, tinggal kita mau pakai 200.000 ini selama berapa hari itu bebas. Gitu. Jadi saldonya tenang aja nggak bakal hilang. Cuma saran saya kalau pakai bank transfer jangan kebanyakan. Karena kalau ke bank, khawatir kalau akunnya nggak balik, uangnya juga nggak balik. Gitu. Ya, jadi itu salah satu resikonya kalau kita menggunakan bank transfer. Nah, emang paling enak pakai debit atau kredit. Kalau saya kan emang nggak pakai kartu kredit, jadi saya pakainya kartu debit. Ini saya klik debit or credit card, saya klik next.
Kemudian masukin aja kartunya langsung di sini. Nama kartunya siapa, terus nomor, kode expired-nya berapa, sama kode CVV yang 3 digit di balik kartu. Kode rahasia ya, 3-4 digit. Nah, ini kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa menggunakan kartu Genius dari BTPN. Saya selama ini udah 4 tahun, itu saya pakai Genius aja juga aman kok. Mandiri juga bisa, pokoknya ada logo Visa-nya kayak gini. Ya, jadi nggak pakai kartu kredit pun juga bisa, karena kan saya pribadi dari awal nggak pakai kartu kredit. Jadi pakai kartu debit pun kayak Genius atau Mandiri yang ada logo Visa-nya itu juga bisa, gitu. Kalau saya sampai detik ini pakai Genius, itu aman. Dan Genius itu kan kita bisa bikin banyak kartu ya, jadi salah satu yang bikin enak kayak gitu. Ini bukan endorse ya, tapi emang ini pengalaman saya pakai Genius lumayan enak gitu. Oke, jadi itu, dan kita bisa bikin satu pembayaran itu untuk beberapa akun Facebook. Bahkan kalau misalnya akun Facebook-nya udah kalau misalnya kita punya banyak akun lagi, nambah 5, 10, 20 akun, kita tinggal bikin kartu Genius lagi, jadi kartu Genius itu bisa bikin lumayan banyak, jadi kita bisa punya banyak akun dengan satu kartu itu, gitu. Oke, kalau udah di-save, nanti otomatis dia sistemnya kayak debit. Nah, kayak gini nih, saya kan udah pakai kartu nih, jadi saya tinggal klik Pay Now aja di sini, nanti otomatis saldo yang ada di kartu saya itu berkurang, gitu. Oke, sip. Nah, itu untuk tutorialnya, teman-teman semua. Jadi, kalau misalnya masih belum ngerti, teman-teman bisa tonton ulang aja, ya, bisa diulang. Oke, itu aja. Jangan lupa pelajari video lainnya, karena saya juga udah buat video tutorial tentang Facebook Ads, review data. Teman-teman bisa pelajari aja yang berhubungan sama bisnis, digital marketing, atau Facebook Ads yang ada di channel ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.